Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan jenis dan instrumen keuangan. Bahwa di dalam jenis instrumen keuangan ada 3 kategori. Pertama adalah mata uang, kedua utang, ketiga kepemilikan. Mata uang berkaitan dengan valuta asing, utang berkaitan dengan obligasi, kepemilikan berkaitan dengan saham. Lembaga pasar keuangan. Di sini ada beberapa pasar yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah pasar primer, yaitu di mana saham dan obligasi itu pertama kali dijual di pasar bursa. Jadi di sini emitennya itu baru pertama kali menjual dan menawarkan sahamnya atau obligasinya di pasar bursa. Ya. Nah, yang kedua di sini adalah pasar sekunder, di mana saham dan obligasi tersebut kemudian diperdagangkan. Jadi lebih diperluas lagi dari pasar perdana, diperluas kepada pasar sekunder. Jadi nanti kalau emiten sahamnya sudah bisa diterima oleh masyarakat, bisa memberikan keuntungan besar kepada masyarakat, dalam hal ini investor, maka di sini dari pasar perdana bisa beralih kepada pasar sekunder. Ya, gitu. Nah, di sini di dalam perdagangan saham di pasar sekunder ini bagi kaum kapitalis bahwa hal itu merupakan permainan atau bisa dikatakan sebagai sistem perjudian. Ya. Tapi di sini yang perlu kalian pahami adalah tidak semua yang ada di pasar modal itu sifatnya seperti itu. Jadi tergantung kepada kita. Dari sisi kita menyikapinya, apakah hal itu bisa dikategorikan sebagai permainan atau bukan, sebagai judi atau bukan, gitu ya. Dan yang ketiga di sini adalah pasar bebas, di mana di sini emiten dan investor itu melakukan transaksi jual beli surat-surat berharganya itu di luar pasar efek atau bursa efek, ya seperti itu. Kalau yang tadi dikategorikan dilakukan di dalam pasar bursa efek, kalau ini di luar pasar bursa efek. Ya, itu. Nah, di sini di dalam pasar modal tentu kita harus mengenal mengenai jenis saham. Kan tadi dikatakan bahwa surat-surat berharga. Surat-surat berharga itu terdiri dari obligasi, saham, dan valuta asing. Nah, ini diantaranya adalah saham. Ya. Jadi di dalam saham itu ada bagian-bagiannya ataupun ada jenis-jenisnya. Pertama adalah saham unggulan. Saham unggulan ini masuk kategori sebagai saham yang kategori berkapitalisasi cukup lumayan tinggi dan besar ya. Di sini di atas 40 triliun. Ya. Nah, ini yang namanya saham blue chip. Itu sahamnya itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dengan kinerja dan fundamental yang baik, dikelola dengan profesional, bergerak pada bidang industri yang dibutuhkan banyak orang. Tentu di sini kalau dibutuhkan oleh banyak orang, tentu perusahaan itu bisa memberikan keuntungan lebih besar kepada para investornya. Ya. Nah, ini. Jadi saham ini masuk kategori saham yang fundamentalnya kuat dan tidak mudah untuk digoreng oleh bandar karena kapitalisasi pasarnya besar dan jenis sahamnya ini cukup layak untuk dimiliki oleh setiap investor. Nah, di sini ada kata-kata digoreng ya. Ini maksudnya itu bukan berarti bahwa jenis saham itu ada yang namanya saham digoreng, bukan. Tapi ini masuk kategori saham yang setidaknya itu tidak begitu layak untuk dipasarkan dan memberikan keuntungan pun juga kecil, tidak besar. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini jenis sahamnya itu tidak eksekutif lah, tidak bagus lah, tidak tinggi gitu kan. Nilainya itu begitu rendah lah, seperti itu, ya. Nah, di sini dikategorikan bahwa jenis saham berdasarkan likuiditasnya. Di sini ada yang likuiditasnya tinggi. Jadi di sini bahwa jenis saham ini tingkat likuiditasnya tinggi, ini mempermudah investor untuk membeli dan menjual saham tersebut. Ya. Jadi ini merupakan saham yang benar-benar likuiditas.
Likuiditas berarti dari sisi pengembalian kewajibannya itu lancar. Kalau lancar, otomatis bisa memberikan keuntungan besar kepada kita dan tidak kemungkinan tidak akan memberikan kerugian kepada kita karena ini likuiditasnya tinggi. Nah, di sini di lapis kedua bisa dikategorikan bahwa kapitalisasinya itu adalah antara 1 triliun sampai 40 triliun. Kalau yang tadi di atas, kalau ini antara 1 sampai 40 triliun. Ya. Jadi di sini perusahaannya itu benar-benar fundamental. Ya. Fundamental cukup baik, tetapi masih dalam tahap prospek perkembangan. Jadi si perusahaannya dalam prospek perkembangan. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang lapis pertama itu bisa dikatakan itu udah bukan berkembang lagi, tapi udah begitu maju ya perusahaannya seperti itu. Nah, saham lapis ketiga ini masuk kategori yang sama, memiliki likuiditas tinggi, dan di sini kapitalisasinya itu adalah di bawah 1 triliun. Ya, di bawah 1 triliun. Nah, umumnya saham yang termasuk dalam kategori tersebut ini sahamnya itu memiliki kapitalisasi pasar cukup besar ya. Jadi di sini bagus untuk kita bisa memiliki dan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki saham seperti itu. Ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya saham musiman. Ini merupakan istilah saja, bukan merupakan saham yang sebenarnya. Saham musiman itu bisa dikatakan sahamnya itu muncul itu pada saat-saat tertentu saja. Jadi seperti musim rambutan, rambutan itu muncul pada saat-saat tertentu saja, tidak muncul setiap saat. Jadi tergantung dari sisi kondisi yang ada. Seperti itu. Jadi ini musim yang benar-benar muncul di setiap waktu tertentu saja. Selanjutnya di sini ada saham tidur. Ini bukan berarti sahamnya benar-benar tidur. Pada ini juga sering nanya ke mahasiswa, apa itu saham tidur? Saham tidur itu adalah saham yang tidak pernah bangun, Pak. Nah, itu yang merupakan hal yang masuk kategori bagaimana ya saham tidur. Jadi istilahnya begini ya, kalau saham tidur itu bisa dikatakan sahamnya itu sudah lama tidak muncul di bursa efek, tiba-tiba dia muncul di bursa efek, memberikan hal-hal yang mungkin barangkali bisa memberikan keyakinan kepada para investornya untuk memiliki saham tersebut, gitu ya. Nah itu namanya saham tidur. Itu berkaitan dengan saham dan istilah saham ya. Nah, ini jenis saham berdasarkan kepemilikan. Pertama adalah saham biasa. Nah, saham ini bisa dikategorikan saham yang beredar di bursa efek. Nah, di sini di dalam hal menerima dividen, investor itu tergantung dari sisi kondisi keadaan perusahaan itu sendiri gitu. Kalau bisa dikatakan perusahaannya itu dilikuidasi atau dikatakan bangkrut, maka pemegang saham biasa ini akan menerima hak atas sisa aset perusahaan. Jadi perusahaan itu melelang dulu asetnya, setelah ada sisanya baru dibagikan kepada investor. Ya, gitu. Jadi ini kategori untung, kita ikut untung, rugi kita ikut rugi juga ya. Gitu. Nah, kalau ini yang satunya adalah saham free parent. Jadi saham ini memberikan dividen kepada pemegang sahamnya secara pasti. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, para pemegang saham free parent ini akan menerima hak atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Jadi kalau ini beda dengan yang tadi. Jadi kalau ini bisa dikatakan perusahaannya untung, perusahaannya rugi, investor tetap menerima hasil daripada kita menanamkan saham di perusahaan tersebut.